Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Kamila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Profesor Dr. Hamka. Saya di sini untuk melakukan pelaporan PLP1 di SMA Perguruan Rakyat 3. Oke, saya mulai ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya. Gimana kabar kalian juga baik? Alhamdulillah baik. Baik Pak, alhamdulillah. Ini kami sebagai mahasiswi Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA dari program studi Bahasa Inggris. Sesuai dengan pembicaraan sebelumnya, bahwasannya mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah Perguruan Rakyat 3 Jakarta Timur. Dalam rangka tugas pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1, saya Eka Safitri dengan rekan-rekan saya Asra Fitris Rahmat, Ristriani, dan Syifa Kamilah. Di sini kami akan secara bergantian melayangkan beberapa pertanyaan. Dimulai dari saya ya Pak, Eka Safitri. Saya ingin bertanya mengenai Bapak nih, sebagai kepala sekolah di Sekolah Perguruan Rakyat 3, peraturan-peraturan apa saja untuk siswa dan guru di sana? Oke, terima kasih Eka dan kawan-kawan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Dani Matsyah. Jadi kalian boleh manggilnya Pak Dani atau Pak Matsyah. Kebijakan sih rasa-rasa tidak terlalu banyak karena kalau kita mengubah lagi kebijakan yang sudah ada, kebijakan yang sudah berjalan dengan baik itu kita gambling. Kalau buat saya sendiri itu gambling. Kenapa saya bilang gambling? Karena belum tentu kebijakan saya yang baru ini dapat diterima oleh teman-teman. Kalau sekarang sudah baik, kenapa tidak diteruskan? Kita tinggal lihat aja, kita tinggal teliti lagi apa yang kurang dan itu yang kita perbaiki. Pak, nama saya Siva Kamila. Oke, saya ingin bertanya mengenai perubahan di dalam sekolah tersebut ya Pak. Entah itu dari ruang kelas atau bangunan. Oke, Mbak Siva ya. Oke, pertanyaannya sudah jelas tadi. Perubahan yang terjadi selama kondisi pandemi COVID ini. Ya jelas. Yang poin pertama adalah tentu saja kita tidak akan mengizinkan, kita tidak akan melakukan pembelajaran tatap muka apabila Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memperbolehkan untuk tatap muka. Ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa sampai dengan saat ini baru zona hijau dan zona kuning yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Pun juga di sekolah kami sedang melaksanakan renovasi bangunan, jadi supaya lebih baik lagi fasilitasnya juga nanti ketika anak-anak sudah masuk juga bisa belajar lebih nyaman lagi, bisa belajar lebih enak lagi. Jadi orang tua pun juga puas terhadap layanan kita. Kemudian terkait dengan perubahan tentu saja di mana-mana pun pasti ada perubahan karena kondisi seperti ini. Yang tentunya nanti sebelum masuk, mulai dengan saat ini sudah kita persiapkan nanti apa saja yang perlu kita persiapkan, yaitu ya jelas, yaitu alat-alat kesehatan, yaitu mungkin ada sabun di tiap-tiap kelas atau sabun cuci tangan, dan kita nanti juga akan sediakan masker, kemudian kita protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Kalau untuk teknis dari pembelajarannya sih ya kita sama mungkin kayak di kuliah di UHAMKA juga, kita menggunakan Google Meet, kita menggunakan Zoom juga, apapun platform media kita bebaskan, kita merdekakan guru untuk memakai platform apapun, yang penting demi kemajuan siswa dan pembelajaran tetap berlangsung. Seperti itu sih kurang lebih. Ada berapa kegiatan di sekolahan Perguruan Rakyat 3, kegiatan ekstrakurikuler? Ya. Untuk ekstrakurikuler, kita punya untuk dari seni dan olahraga, kita ada. Kalau untuk dari
olahraga kita punya ada badminton, ada futsal, ada basket, dan sekarang ada volley. Itu juga tiap minggu punya jadwal sendiri, dan ekskul kita bervariasi banyak, dan kita membebaskan dan mewajibkan kepada anak untuk mengambil minimal satu ekskul yang harus diambil. Bagaimana sistem untuk calon siswa yang ingin mendaftar di sekolah perguruan rakyat 3? Apakah bisa lewat sosial media atau nomor telepon yang bisa dihubungi mungkin? Oke, untuk pendaftaran peserta didik baru atau PPDB yang kita lakukan selama ini, kita menggunakan platform media. Jelas kita pakai itu media fisik dan media non fisik. Media fisik yang kita gunakan adalah brosur, kemudian pamflet dan banner kita pasang di sekolah. Yes. I want to ask you about this school. Okay. Thank you very much. My name is Mrs. Beta Detnagosianti. I am 10 grade and 12th grade. This school it was built at 1928. The first type is two primary school perguruan rakyat, and then after there are a lot of and then so on. We also do the curriculum 2020 and there are some hambatan. What kind of learning do you use? There are many. All of the students stay at home and we do from the 17th August. All the students at 8 o'clock must give proud to our flag by proud the flag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zara, Waalaikumsalam. Yanisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak. Ada teman kakak juga, yaitu Syifa Kamila, Ristriani, dan Asraf Idris Rahman. Kami dari Universitas Profesor Dr. Hamka ingin mau wawancarai Zahra selaku lulusan dari SMA Perguruan Rakyat 3. Jadi Syifa Kamila kan? Halo Zahra. Halo Kak. Aku mau nanya ya, kelas 10 ya, kelas 10 sampai kelas 12. Menurut Zahra, ada perubahan nggak sih dari setiap pengajaran di kelas 10 sampai kelas 12? Misalnya kayak kelas 10 pengajarannya tuh kayak gimana, pembelajarannya sampai kelas 12 itu ada perubahan nggak sih di dalam diri kamu menurut kamu? Makasih untuk pertanyaannya Kak. Untuk saya pribadi sih, dari tahap pembelajarannya sih tidak ada. Namun mungkin agak cara pengajaran dari gurunya, karena pengalaman saya pribadi dari kelas 10 sampai kelas 11, terutama untuk kimia, beberapa kali saya mengalami perubahan guru. Menurut Zahra sendiri, metode apa sih yang bagus atau metode pelajaran apa yang Zahra suka gitu? Misalnya pas bahasa Inggris enaknya pas praktek, atau mungkin pas bahasa Inggris enaknya pas conversation. Kalau untuk pribadi saya sendiri, saya lebih suka materi terus praktek sih. Praktek itu kan sebagian juga dari penghafalan, karena saya kalau misalnya ngafal full itu nggak begitu efektif. Kalau Zahra sendiri selama di sekolah, misalnya hari Senin ada upacara, sepatunya mesti harus hitam atau gimana gitu. Itu untuk peraturan udah cukup baik untuk peraturan. Mereka tuh kayak memperhatikan sekali penampilan dari anak muridnya. Apresiasi sih Kak, untuk kedisiplinannya memang cukup bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Waalaikumsalam wabarakatuh. halo Dea, Adelia, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari FKIP UHAMKA, Siva Kamila, dengan teman saya, Eka Safitri, Pristriani, dan Asra Fitri Rahmat. Kami meminta persediaan kalian berdua untuk kami wawancarai yang bertujuan untuk melakukan PLP 1 di Sekolah Perguruan Rakyat 3. Silakan Adelia dan Dea memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Adel, Ya. silakan. Nama saya Adelia Rahma dari FH Guru PS. Nama saya Dea Azara. Saya dari jurusan IPS. Perubahan-perubahan apa sih yang kamu dapat ketika di jenjang 10, 11, dan 12? Kan gurunya itu menurut kamu sistemnya berubah-berubah atau sama aja? Dari 10, 11, 12? Kalau perubahan sih kayaknya nggak ada karena sama aja gurunya masih pada muda semua, jadi cara ngajarnya hampir sama semua. Jadi menurut Adelia itu lebih efektif pembelajaran yang full Inggris atau di mix Inggris Indonesia? Lebih di mix sih, soalnya kan nggak semua teman-teman tahu dan udah lancar gitu sama bahasa Inggris, udah ngerti bahasa Inggris semuanya. Jadi di mix. Kegiatan kedisiplinannya gitu gimana menurut kalian di sekolah kalian itu? Kayak misalnya upacara harus pakai sepatu warna apa, kaos kaki warna apa, harus datang jam berapa, kedisiplinannya gimana sih menurut, coba dia dulu. Disiplinannya sangat-sangat disiplin. Kan kalau misalkan dari keterlambatan itu kan 6.30 udah masuk ya. Kalau udah 6:31 nih, udah nggak boleh masuk. Kalau misalkan ada yang melanggar, apalagi pas upacara, nanti pas udah selesai upacara mereka disuruh ngumpul lagi di lapang kan. Ntar satu-satu didukung Punishment-nya itu sama berupa apa sih biasanya? biasanya kalau nggak salah tuh disuruh hormat di itu deh, di bawah tiang bendera. Menurut kalian sebagai muridnya PR alumni lah, menurut kalian sekolah kalian itu kekurangannya sama kelebihannya apa sih? Jadi kalau yang kelebihannya itu guru-gurunya yang masih muda kadang lebih welcome gitu-gitu. Terus juga disiplin. Ya, kalau untuk kelebihannya ya sama sistem ngajar guru-gurunya, karena pada muda jadi ya lebih humble, lebih enak, lebih friendly gitu. Sekian dari kami. Terima kasih. Thanks for your time. Good luck. Thank you, Betul terus. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.